lagi. Ini adalah muka saya waktu perjalanan pulang dari Lamandau menuju ke kota Palangkaraya. Ini early morning, sekitar jam 11. Di dalam video ini juga kita akan bercerita berkaitan dengan konflik. Robert Clark itu pernah berkata itu everything is negotiable. Nah, ketika ngomong konflik, umumnya konflik itu terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan dirasa penting untuk mempelajari konflik secara teoritis. Dan umumnya konflik itu akan selalu mengandung kepentingan terselubung. Teori konflik pertama kali itu dikemukakan oleh Karl Marx, adalah bahwa masyarakat berada dalam keadaan konflik terus-menerus karena persaingan untuk sumber daya yang terbatas. Teori konflik ini berpendapat bahwa tatanan sosial dipertahankan oleh dominasi dan kekuasaan, bukan oleh konsensus dan konformitas. Menurut pada teori konflik, mereka yang memiliki kekayaan dan kekuasaan umumnya berusaha mempertahankannya dengan segala cara, terutama dengan menindas dan membuat lawannya tidak berdaya. Premis dasar dari teori konflik adalah individu dan kelompok dalam masyarakat akan bekerja untuk memaksimalkan kekayaan dan kekuasaan mereka sendiri. Nah, di dalam konteks ini secara general manusia itu telah belajar konflik sepanjang perkembangannya. Pengetahuan berkaitan dengan konflik itu tersebar di seluruh umat manusia, berada dimanapun, kapanpun, terjadi terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Cara menangani konflik manusia di seluruh dunia itu sangat banyak sekali. Umumnya, cara penanganan konflik ini diturunkan dari orang tua ke anak, dari generasi ke generasi. Proses ini ditransmisikan dari suatu pengalaman hidup ke kehidupan yang berikutnya. Pengetahuan itu dibuat dari generasi ke generasi karena manusia belajar lebih baik bagaimana berinteraksi dengan biaya yang minimal. Secara tidak sadar, penanganan konflik itu adalah salah satu keterampilan hidup yang kita pelajari dan kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa dari kita melakukannya lebih baik daripada yang lain. Nah, kalau kita ngomong cerita nih di abad 20, kita akan menjadi lebih sadar bagaimana memahami konflik dan bagaimana menghadapinya. Melaluinya secara konstruktif. Banyak cara abstrak gitu dan formal melalui penulisan dan pengajaran di sekolah maupun universitas, melalui program penelitian, seminar dan pelatihan agar rasa ingin tahu dalam proses pencarian solusi untuk masalah yang semakin serius itu bisa dikendalikan efek berbahayanya. Proses belajar berkaitan dengan konflik cukup memotivasi banyak orang untuk mengembangkan keterampilan untuk mengelola konflik pribadi. Beberapa menggunakan ini secara profesional di dalam hukum, kebijakan publik, mediasi keluarga, dan sejenisnya. Yang lain hanya ini ingin menciptakan peran pembawa damai informal untuk diri mereka sendiri. Mereka bertindak sebagai pihak ketiga yang netral dalam perselisihan dan sebagai perantara dalam perselisihan yang lainnya. Bartos dan Ware di tahun 2002 dari bukunya yang berjudul Using Conflict Theory, publikasi Cambridge University Press, itu menyatakan bahwa konflik adalah a situation in which actors use conflict behavior against each other to attain incompatible goals and or to express their hostility. Jadi konflik itu adalah sebuah perilaku yang digunakan untuk mencapai tujuannya yang tidak sesuai dengan lawan atau mengungkapkan permusuhan terhadapnya. Nah, dalam konteks ini terlebih lagi kita mahasiswa dan saya pengajar di ilmu pemerintahan, permusuhan itu umumnya memiliki konteks politis. Terdapat
peran unik yang dimainkan di dalamnya untuk meraih kepentingan yang lebih besar. Dan selalu ada negosiasi dari segala konflik yang terjadi di semua pihak yang berkepentingan. Sebagian besar konflik manusia itu berkaitan erat dengan kekerasan. Nah, kalau di Kalimantan Tengah itu ada ceritanya tragedi Sampit, di mana masing-masing pihak ingin menang. Namun ketika biaya politik jauh lebih mahal, maka ada pemikiran ulang. Salah satunya kasus tragedi Sampit ini memberikan gambaran jelas bahwa negara telah gagal. Negara telah gagal memberikan rasa aman kepada warga negaranya. Peran aparat keamanan yang terlihat tidak maksimal dalam mengantisipasi dan menyelesaikan kasus-kasus kelompok masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah. Kondisi ini berimplikasi pada jatuhnya korban jiwa akibat terlalu panjangnya konflik yang terjadi dan juga pembiaran yang memang dilakukan pada masa itu. Merujuk pada berita Kontras nomor 13 tahun kedua bulan ketiga tahun 2001. Di dalam subjudul tulisan Kontras ini adalah politik sentimen pengungsi. Tertulis bahwa dampak konflik lainnya adalah masalah pengungsi. Mereka yang ketakutan dan kehilangan rasa aman harus meninggalkan rumah dan tinggal di tempat yang tak layak. Sebagian pengungsi tinggal di Polres serta rumah jabatan Bupati Sampit. Persediaan logistik yang tidak memadai menimbulkan dampak trauma psikologis tersendiri bagi korban. Sementara itu, banyak aparat TNI dan kepolisian justru melakukan bisnis ilegal, memaksa pengungsi menjual kendaraan miliknya dengan harga murah atau menekan pengungsi untuk memilih antara pemberangkatan orang atau barang adalah contoh dari tindakan tersebut. Terjadinya pemihakan atas keberangkatan pengungsi yang mampu membayar lebih banyak juga menjadi problem tersendiri. Politik sentimen pengungsi ini muncul di tengah perdebatan tingkat lokal dan nasional dalam upaya mengatasi masalah pengungsi. Upaya relokasi dan rehabilitasi harta serta tempat tinggal menjadi ajang adu kekuatan dan kekuasaan bagi kelompok masyarakat yang bertikai, sehingga menimbulkan beban bagi konflik dan korban sendiri. Nah, uraian yang disampaikan oleh Kontras itu membuktikan bahwa negara telah gagal menjalankan fungsinya untuk menjamin hak hidup dan hak atas rasa aman rakyat. Itu ceritanya. Nah, realita ini mengharuskan semua pihak, mulai dari negara dan masyarakat, mulai berpikir apa yang diinginkan oleh pihak lain ketika konflik ini menemui jalan buntu. Dan pada akhirnya kami di dalam perjalanan pulang ke kota Palangkaraya mampir sejenak untuk sedikit berpikir dan refleksi berkaitan dengan perjalanan yang telah kami lakukan di Lamandau dan sekitarnya, dan juga tragedi yang pernah terjadi di Sampit. Kami berangkat ke makam massal tragedi Sampit untuk sekedar merenung dan melihat hasil dari konflik yang terjadi pada tahun 2001 tersebut. Pemakaman massal tragedi Sampit di tahun 2021 itu terletak di kilometer 13,8 jalan lintas Sampit Pangkalan Bun. Kalau berangkat dari Pangkalan Bun, lokasinya ada di sebelah kiri jalan, ada pelangnya,
dan ada warung sebagai ancer-ancer. Kalau dari Sampit itu lokasinya berada di sebelah kanan jalan. Jarak aksesnya itu lumayan dekat, sekitar 200 meter saja dari pinggir. Ini contohnya kami dari Pangkalan Bun, itu belok ke sebelah kiri. Terus saja memang di kanan kirinya itu adalah sawit masyarakat. Akan terasa agak aneh ketika memasuki gangnya. Ini bukan mistis ya, ini adalah pengalaman. Jadi jangan disangkut pautkan. Begitu ceritanya. Pemakaman massal. Tadi beding sana aja. Belok-belok pulang apa berjalan batis pulang. Nah, ada gapurannya. Ayo bonikam. Nah, hampas benar. Ini kami telah sampai di lokasi makam massal tragedi Sampit. Ada 6 nisan di sana. Merujuk kepada cerita orang-orang dulu, itu jenazah korban konflik yang terjadi itu dikubur seadanya menggunakan ekskavator. Jadi banyak sekali yang kekurangan organ-organ dan dimakamkan dengan seadanya demi mengurangi aroma-aroma amis yang tercipta di kota Sampit pada masa itu. Demikian review untuk hari ini. Terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat, dan bye.